Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Nafisatu Saadah dengan NIM 230102098. Saya dari kelas PGSDD. Saya di sini akan meresum materi tentang filosofi pendidikan anak menurut Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan anak. Di asas pendidikan anak, menurut Ki Hajar Dewantara, ada 5 poin penting, yaitu yang pertama, kemerdekaan adalah bagaimana kita harus memahami potensi anak, keistimewaan apa yang mereka miliki, kemudian kita biarkan dia menjadi dirinya sendiri sesuai dengan kodrat yang ia miliki. Yang kedua, kodrat alam adalah kemerdekaan itu dibatasi oleh kodrat alam. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan adalah pendidikan membentuk manusia yang berbudaya, itu pun budaya harus dikembangkan dalam konteks kebangsaan. Yang keempat, kebangsaan. Ki Hajar menjelaskan kita harus bersatu, kompak, maju bareng-bareng, kita cerdas bareng-bareng, itu kesadaran kebangsaan namanya. Dan yang kelima, kemanusiaan. Meskipun kita kompak, bangsa kita ingin maju, kita juga harus sadar kita itu bagian dari seluruh umat manusia. Lalu ada visi pendidikan anak. 1. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, mendidik anak agar berjiwa kebangsaan dan berjiwa merdeka untuk menjadi kader-kader yang sanggup dan mampu mengangkat derajat nusa dan bangsanya sejajar dengan bangsa lain yang merdeka. Yang ketiga, mengupayakan anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodrat, minat dan bakatnya sendiri. Yang keempat, memperluas pendidikan dan pengajaran karena sekolah yang disediakan pemerintah Belanda sangatlah terbatas. Selanjutnya, ada filosofi pendidikan anak. 1. Kritik model pemerintah dan hukuman. Dasar pendidikan di Barat yaitu perintah, hukuman, dan ketertiban. Dampaknya, 1. Ia tidak akan dapat bekerja kalau tidak dipaksa atau tidak diperintah. Yang kedua, mengabaikan kecerdasan, budi pekerti. Yang ketiga, menimbulkan penyakit intelektualisme, yaitu mendewa-dewakan angan-angan. Yang keempat, menimbulkan kemurkaan diri atau individualisme dan kemurkaan benda atau materialisme. Yang kedua, kemerdekaan dalam belajar. 1. Membentuk manusia dimulai dari mengembangkan potensi atau bakat. Yang kedua, guru memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari anak didiknya. Yang ketiga, murid diarahkan menjadi dirinya sendiri. Dan yang keempat, untuk bisa merdeka belajar, perlu belajar merdeka. Poin ketiga, taman belajar. Jenjang pendidikan taman siswa yaitu ada taman indria atau taman kanak-kanak, taman muda atau SD, taman dewasa atau SMP, taman madya atau SMA, dan taman guru atau sarjana wiyata. Istilah taman berkonotasi keindahan, kegembiraan, alamiah, dan kebebasan bermain serta memilih permainan. Poin keempat, orientasi Tri Rahayu. Dalam Ki Hajar Dewantara ada 3 tujuan pendidikan, yaitu 1. Memayu hayuning sarira. Kedua, memayu hayuning bangsa. Ketiga, memayu hayuning bawana. Istilah rahayu yang berarti kecantikan, kesentosaan, dan kebaikan. Makna rahayu berkaitan dengan kesentosaan atau kesejahteraan, yakni kesentosaan tingkah laku, pengetahuan, dan alam. Poin kelima, sistem among. Ada 3 istilah. Yang pertama, momong, berarti merawat dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, among, berarti memberi contoh tentang baik dan buruk. Yang ketiga, ngemong, berarti mengamati, merawat, menjaga agar anak mampu
mengembangkan dirinya. Poin keenam, relevan dan kehidupan dan nilai budaya anak. Secara umum, konsep pendidikan harus relevan dengan garis hidup dan budaya anak, guna menyadarkan dan memahamkan anak tentang kehidupannya sehingga bisa mengangkat martabat bangsa. Poin ketujuh, cipta rasa karsa. Pendidikan harus bisa meningkatkan daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Poin ke-8, 3 pusat pendidikan. Trisentra pendidikan yaitu alam keluarga atau pendidikan informal, yaitu mendidik budi pekerti dan laku sosial. Alam perguruan atau pendidikan formal, yaitu sebagai balai wiyata, usaha mencari dan memberikan ilmu pengetahuan di samping ilmu intelek. Pergerakan pemuda atau pendidikan non-formal, yaitu sebagai daerah merdekanya kaum muda untuk melakukan penguasaan diri dan pembentukan watak. Poin ke-9, trikon. Yang pertama, continue, yaitu pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Yang kedua, konsentris, yaitu pendidikan harus sesuai kebudayaan dan nilai luhur bangsa yang ditanamkan dalam diri generasi muda. Yang ketiga, konvergen, yaitu mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia agar setara dengan pendidikan yang maju di negara barat. Poin ke-10, kodrat pendidikan anak. Masa kanak-kanak sekitar 1-7 tahun, yaitu kinder periode, wiraga, dan memberi contoh dan pembiasaan. Masa pertumbuhan jiwa dan pikiran sekitar 7-14 tahun, yaitu intelektual periode, wirama, tuntutan, penjelasan, dan pengajaran. Masa terbentuk budi pekerti dan kesadaran sosial sekitar 14-21 tahun, yaitu sosial periode, wirasa, laku, dan pengalaman lahir dan batin. Sekian resume materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.